Halo guys, kembali di NH Tech ID dan kali ini aku akan membahas ekspektasi-ekspektasi yang bisa kita lihat nanti di acara yang dikeluarkan oleh Samsung pada tanggal 11 Agustus yang sebelum-sebelumnya ini selalu dikatakan bahwa masih rumor dan rumor. Akhirnya Samsung mengeluarkan resmi undangan untuk pencinta Samsung khususnya di HP lipat di Indonesia. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Oke, jadi untuk Samsung ini akhirnya mengeluarkan undangan untuk Galaxy Unpacked yang bertepatan pada tanggal 11 Agustus ya. Jadi ini internasional, semuanya akan mendapatkan sama. Jadi untuk di jam-jam tertentu di negara-negara yang lain pasti akan berbeda. Jadi langsung saja, simple. Yang pertama yang bisa kita expect adalah Galaxy Z Flip 3. Jadi untuk Galaxy Z Flip 3 ini, sesuai dengan rumor dan juga leak yang telah keluar, ini akan bodinya mirip sekali dengan Z Flip yang pertama atau yang kedua yang dikeluarkan versi 5G-nya di tahun 2020. Hanya saja yang lebih fokus adalah di bagian luarnya, outer display-nya. Kalau kita bilang, ini lebih besar dengan 1,9 inch display. Jadi ini still lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, menurutku terlalu kecil ya di Z Flip yang sebelumnya. Lalu untuk ketika dibuka sama kurang lebih sekitar 6,7 inch AMOLED display dan kali ini akhirnya mendapatkan 120 Hz screen. Jadi experience-nya pasti akan jauh lebih baik di Galaxy Z Flip 3 ini. Selain itu juga Ultra Thin Glass yang diberikan di Z Flip ini kali ini akan sama juga dengan Z Fold 3 juga nantinya ya. Nanti akan bahas di selanjutnya dengan yang jauh lebih kuat untuk Ultra Thin Glass yang akan digunakan di tahun ini. Untuk berat sedikit lebih ringan daripada yang sebelumnya, yaitu dengan sekitar 180 gram nanti yang bisa kita expect. Lalu untuk storage-nya akan mendapatkan 256 GB storage dan untuk RAM-nya masih sama sekitar 8 GB RAM. Jadi ini kemungkinan nanti yang akan masuk Indonesia akan seperti itu. Dengan chipsetnya di expect adalah sama menggunakan Snapdragon 888. Jadi kemungkinan besar tidak akan menggunakan Exynos di HP lipat biasanya seperti Z Fold dan Z Flip sebelumnya. Lalu stereo speaker akan diberikan juga dan di sini untuk masalah kamera jangan terlalu ekspektasi tinggi karena semuanya hanya 12 megapiksel untuk kamera utama dan ultra wide yang diberikan di Z Flip 3. Info terbaru dari Gorilla Glass yaitu DX dan DX Plus untuk masalah kaca yang akan digunakan di lensa kamera. Dan katanya sih yang pertama adalah akan digunakan di Samsung. Tapi entah itu yang tercepat adalah di HP lipat yang akan keluar di dalam waktu dekat atau nanti di Galaxy S22 di tahun depan. Selain itu untuk masalah kekuatan lagi, jadi kita bisa expect ini bisa IPX8, jadi jauh lebih kuat. Lalu untuk di masalah hinge-nya ini untuk ada brush-nya ya biasanya, ini akan jauh lebih baik sih katanya, jadi lebih untuk menghilangkan debu-debu atau dust yang akan masuk di hinge-nya itu akan jauh lebih baik. Untuk masalah baterainya masih tetap akan sekitar 3300 mAh dan untuk adapter chargernya yang datang untuk di Z Flip 3 ini masih yang 15 watt charger saja. Nah untuk harganya ini yang bisa kita bilang sangat menarik karena harganya agak turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Lebih tepatnya di tahun 2020, jadi kita bisa expect kurang lebih pertama keluarnya nanti sekitar 1099 USD. Atau di sini sekitar bisa 15-16 juta dibandingkan dengan yang tahun lalu Z Flip yang keluar di Indonesia sekitar 20-an juta. Selanjutnya akan keluar adalah saudara yang lebih besar yaitu Z Fold 3 dengan 7,6 inch display dan untuk bagian luarnya 6,2 inch display. Nah, di sini semuanya akan mendapatkan 120 Hz display di bagian luar ataupun bagian dalamnya. Untuk ini juga Ultra Thin Glass digunakan seri yang kedua. Jadi Ultra Thin Glass yang kedua ini akan digunakan sama seperti yang Z Flip 3 yang aku mention sebelumnya. Sama juga, jadi untuk beratnya ini akan sedikit lebih ringan sekitar 269 gram dibandingkan dengan Z Fold 2 yang sebelumnya. Untuk storage-nya akan ada dua pilihan, jadi 256 GB dan 512 GB. Cuma nanti kita akan lihat, biasanya kalau di Indonesia sih hanya satu tipe saja. Nanti kita akan lihat yang dimasukkan yang apa. Lalu dengan 12 GB RAM, jadi lebih besar dibandingkan Z Flip 3 ya. Lalu untuk chipsetnya sama yang digunakan yaitu Qualcomm Snapdragon 888. Dan juga dikatakan oleh beberapa rumor bahwa Snapdragon 88-nya ini lebih maksimal dan lebih oke digunakan di Z Fold 3 dibandingkan ketika dites di S21 Ultra. Karena memang Z Fold 3 untuk gaming ya pasti cukup menarik dengan layar lebih besar ini. Dan kalau misalnya chipsetnya bisa jauh lebih baik juga di Z Fold 3, ini bisa salah satu hal yang orang untuk mau membeli di Z Fold 3 walaupun tidak Snapdragon 888 yang plus atau yang lebih baru dikeluarkan oleh Qualcomm. Sama dengan Z Flip 3, jadi untuk kameranya ini akan tidak besar perubahannya. Jadi kemungkinan besar akan sama yang seperti digunakan di Z Fold 2.
Untuk hardware-nya semuanya 12 megapiksel untuk kamera utama, ultrawide, dan juga untuk telefoto. Yang sedikit menarik adalah karena ini adanya under display kamera yang ketika kalian buka atau kita unfold, ini nanti akan ada kamera yang di bawah displaynya. Walaupun seperti itu, masih beberapa rumor mengatakan masih akan terlihat sedikit dan juga hasil kualitasnya tidak lebih baik dibandingkan punch hole display atau kamera yang ada terlihat di bagian luar, atau kita bisa bandingkan saja dengan Z Fold 2 yang sebelumnya. Untuk under display kamera ini bisa dikatakan masih sangat-sangat kurang baik dan masih tahap awal dibandingkan dengan kamera yang tanpa di bawah layarnya tersebut. Sama halnya, jadi Gorilla Glass juga DX dan DX Plus apakah digunakan di Z Fold 3? Nanti kita akan lihat saja ya. Sama dengan halnya apakah ini akan digunakan di Z Flip 3 juga. Stereo speaker juga dapat, lalu untuk baterainya sekitar 4400 mAh. Untuk masalah adapter charger tenang, jadi walaupun Z Flip 3 hanya 15 watt, untuk Z Fold 3 bisa sampai 25 watt sama seperti S21 series atau HP Samsung yang sebelumnya. Jadi ini sudah cukup baik sih harusnya, dan optimisasi yang dikatakan lebih baik dengan software yang akan keluar di One UI. Lalu untuk hinge-nya juga, untuk masalah brush yang ada di dalamnya dikatakan bisa lebih baik ya. Jadi untuk menghilangkan debu di bagian hinge-nya juga sama dengan IPX8. Nah, yang sedikit lebih baik di sini adalah adanya S Pen support yang digunakan. Jadi ini sudah rumor yang cukup lama, tapi dikatakan bahwa kali ini benar-benar akan datang di Z Fold 3. Bahkan untuk foto render leak-nya juga sudah keluar. Dan untuk S Pen-nya juga ada S Pen khusus atau bisa kita bilang Fold Edition. Tapi aku expect sih kemungkinan besar ini akan sama yang digunakan di Galaxy Note 20 Ultra sebelumnya, ataupun ketika kita mencoba di Galaxy S21 Ultra yang X Pen compatible, semuanya akan bisa. Nanti kita akan lihat saja bagaimana di Galaxy Z Fold 3. Jadi selain Z Flip 3 yang turun, Z Fold 3 juga akan turun harganya di sekitar 1.699 US dollar. Atau ya sekitar 20-an lah. Kemungkinan sih berarti harganya yang tahun lalu mendapatkan Z Flip saja, tahun ini bisa mendapatkan Z Fold. Dan ini bisa menjadi salah satu hal juga, dengan optimisasi dan durability yang lebih di-improve, ini akan menarik orang untuk mencoba, untuk willingly mau mencoba HP lipat yang dikeluarkan oleh Samsung ini. Lanjut yang ketiga, adanya Galaxy Buds 2. Jadi sebelumnya kan Galaxy Buds pertama, lalu ada Buds Live dan juga Buds Pro. Kali ini Samsung mengeluarkan Buds 2, jadi ini bisa kita compare dengan Buds yang pertama ya, karena berbeda kelasnya antara Buds Live dan juga Buds Pro. Tapi yang aku agak kaget adalah salah satu leaker juga mengatakan ini ada noise cancellation-nya. Jadi apa bedanya dengan Buds Pro? Nanti kita akan lihat saja, dan bagaimana perbedaannya kita harus juga benar-benar coba sih bagaimana segmentasi yang akan digunakan di Galaxy Buds 2 ini. Selain itu, Galaxy Watch juga akan keluar yang terbaru dengan body yang sedikit lebih baik ya. Overall, seperti yang ada gambar yang aku tunjukkan ini. Dan bagi kalian yang menunggu, ya lebih baik tunggu aja, untuk Galaxy Watch akan datang yang lebih baru. Dan harusnya sih akan masuk Indonesia sama juga dengan Galaxy Fold 3 dan juga Flip 3. Lalu yang terakhir yang di-expect adalah Galaxy S21 FE. Jadi ini penerus S20 FE sebelumnya yang bisa dikatakan juga adalah HP yang terbaik untuk overall dengan harga dan juga kualitas yang diberikan, dan juga mendapatkan penghargaan dari MKBHD ya, salah satu HP menarik, dan ini penerusnya dengan S21 FE. Tapi banyak yang mengatakan bahwa S21 FE ini tidak keluar bersama dengan Z Flip dan Z Fold 3 pada 11 Agustus nanti. Jadi kemungkinan akan mundur, dan kalau misalnya mundur ya karena ada masalah production juga sih beberapa yang dikatakan ya. Tapi overall kalau keluar itu pun bersama dengan HP lipat juga menarik karena dengan market yang berbeda. Dan overall harusnya mendapatkan orang-orang yang bingung mau membeli S21 lebih baik ke S21 FE saja. Karena overall juga dengan chipset, lalu dengan kualitas yang diberikan pasti yang umum-umum atau yang diinginkan pengguna umumnya pasti akan lebih prefer ke S21 FE dibandingkan dengan S21 atau S21 Plus. Oke, itu aja sih. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Tapi kalau aku sendiri lebih menarik ke Z Flip 3. Jadi aku bukan menggunakan Z Fold ya. Jadi aku lebih menarik untuk ingin mencoba di Z Flip 3 karena tahun lalu aku sudah mencoba Z Flip yang pertama. Yang masalah adalah untuk user experience dan smoothness-nya ketika scrolling itu masih kurang baik sih. Dan aku berharap sangat bahwa dengan Z Flip 3 ini outer display yang lebih besar, lalu juga dengan display ultra thin glass yang lebih baik, durability lebih baik, 120Hz display juga datang. Ini bisa menjadi salah satu hal untuk aku ingin mencoba, dan pastinya banyak juga pengguna teknologi yang mulai ingin mencoba HP lipat di tahun ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.